So I don't usually wear my hijab like this, but whatever, okay. Yo, so as you guys can see in the title, hari ini aku mau ngebahas tips and tricks serta pengalaman aku untuk ikut tahap kedua seleksinya Youth Exchange Program by Global Youth Action, dan ini untuk kalian yang batch kedua. Jadi sebenarnya aku itu belum ngelihat jadwal yang lengkap untuk tahun ini, cuman tahun kemarin itu aku juga sama ada 3 seleksi. Jadi yang pertama itu ada CV atau curriculum vitae, yang kedua itu ada video, dan yang terakhir ada wawancara. Pertama-tama aku mau ngucapin minta maaf. Nah kemarin itu aku buat question and answer box, tapi aku tuh nggak buat captionnya apa, temanya apa, jadi yang nanya itu random. Pertanyaannya random semua guys. Aku sempet inget sih beberapa pertanyaan yang sering dikasih ke aku, dan itu yang mau aku jawabin di video kali ini. Jadi semoga membantu ya. Let's go. Long short story ya guys ya. Jadi dulu itu aku ikut pas aku masih di bangku kelas 12 SMA. Nah itu aku nggak tahu apa-apa, aku belum nyentuh sama sekali yang namanya CV, karena selama itu cuman ngerjain biodata ya biodata biasa doang kan, nggak sampai kurikulum vitae yang harus butuh achievement kita, organization kita, ataupun semacam experience gitu lah kan. Apa yang aku lakukan waktu itu sama seperti manusia pada umumnya, aku ngecari tahu, nge-research tentang CV-CV yang bagus itu bagaimana. Nah oke, karena aku nggak bisa nayangin juga videonya satu-satu, aku mau nyimpulin beberapa kesimpulan yang aku dapat setelah aku menonton video-video tentang membuat CV yang baik. Yang pertama itu pokoknya jangan memasukkan terlalu banyak informasi tentang diri kita sendiri. Nah misalnya nih, kita itu di bagian education, kita masukin dari jenjang TK gitu kan, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah itu tuh jangan, karena they don't really care about it gitu. Jadi mereka tuh cuman butuhnya paling dari SMA aja. Nah yang kedua itu coba masukin organisasi atau pengalaman ataupun penghargaan yang kalian dapatkan sesuai dengan kegiatan yang akan kalian ikutin. Misalnya nih, waktu itu aku ngebaca bookletnya kegiatan itu, di situ ada disebutkan bahwa kita akan melakukan pentahelix collaboration. Apa itu pentahelix collaboration? Itu adalah kolaborasi atau diskusi besar gitu antara orang-orang dengan latar belakang ataupun bidang mereka masing-masing. Nah, di situ berarti kan mereka membutuhkan kemampuan kita dalam berdiskusi. Jadi waktu itu di CV aku masukin OSIS, karena OSIS itu kan juga punya divisinya masing-masing. Jadi kalau misalnya rapat itu kan pasti membahas dari divisi mereka masing-masing. Nah, jangan lupa juga untuk di setiap CV yang kalian isi itu kalian buat detail-detail kalian itu di situ ngapain, kontribusi di situ kalian ngapain, terus apa yang kalian lakukan untuk organisasi tersebut gitu. Jadi kesannya itu kalian aktif dan kalian bener-bener tahu yang kalian lakukan itu apa waktu itu. Oke, next ke video yang menarik. Nah, sebenarnya di video ini aku punya pengalaman yang bener-bener nggak bisa aku lupain ya. Kalau bisa dibilang turning point aku untuk melanjutkan perjuangan aku waktu itu ada di bagian video ini. Jadi waktu itu aku melihat salah satu organisasi yang juga ngadain hal yang sama waktu itu kan. Nah mereka itu udah nge-upload video-video yang bener-bener tema dan pertanyaannya tuh sama dengan apa yang diminta dari Global Youth Action. Nah, jadi aku tonton dan itu mereka gila sih. Itu kalau kalian tahu, aku tuh cuma nonton 1-2 video itu udah self esteem itu udah kayak, ada satu hari itu aku nggak ngerjain apa-apa, aku cuman diam di rumah mikir ini mau dilanjutin apa enggak ya. Nah sampai pada akhirnya itu aku mikir tuh di malam tuh aku udah jenuh banget untuk insecure gitu. Aku tuh mikir, nah kalau misalnya aku nonton terus, itu tuh video udah hampir aku tonton semua kan. Aku tuh mikir, terus kalau udah nonton video mau ngapain gitu. Kayak emang nggak capek apa nontonin orang terus tapi kitanya diam gitu. Jadi waktu itu nih ya guys, jadi waktu itu aku udah punya plan nih, aku udah mateng banget nih video seperti apa yang mau aku buat. Nah tapi itu sebelum aku nonton video-video mereka. Waktu aku nonton video mereka, ini tuh plannya tuh hampir terlupakan gitu. Terus akhirnya pada waktu malam itu juga aku tuh mikir, ya udah untuk ide-ide mereka ini kamu singkirin aja dulu, mending aku ngemanfaatin yang aku punya gitu, yaitu ide aku sendiri gitu. Dan aku juga minjem kamera temen aku, makasih.
Jadi deh videonya. Nah, walaupun kalau kalian lihat itu nggak seberapa ya guys, tapi itu tuh perjuangannya yang seberapa. Jadi kalau setahu aku waktu itu kita udah dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak jawaban dari pertanyaan ini nanti harus ada di video kamu. Nah jadinya itu lebih memudahkan kita kan untuk membuat narasi-narasinya. Nah itu bisa kalian atur sendiri kayak gimana caranya biar tersampaikan dengan singkat, padat, jelas, dan menarik. Oke, dan ini yang terakhir yaitu wawancara. Aku yakin banget kalian peserta yang lolos itu pasti udah ngelakuin wawancara berkali-kali. Wawancaranya itu nggak jauh berbeda dengan wawancara-wawancara seperti umumnya. Nah, jadi waktu wawancara itu aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang umum gitu. Misalnya seperti perkenalkan dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu, mengapa kamu memilih, dan apa yang membuat kami harus memilih kamu gitu kan. Nah itu udah aku list satu-satu di Word, kalian ketik aja dan kalian ketik jawabannya juga. Tapi jangan hanya dalam bahasa Indonesia karena kan ini kita ke overseas ya. Tapi bukan berarti bahasa Inggrisnya itu wajib karena waktu itu pas wawancara aku itu ada pertanyaan yang bahasa Inggris tapi nggak wajib. Jadi jurinya itu bilang kami akan memberikan pertanyaan dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu mau jawab pakai bahasa Inggris itu lebih baik, tapi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu nggak ada masalahnya gitu kan. Jawabannya itu ya sesuai dengan isi hati kalian. Kalian ingat kembali apa tujuan kalian untuk mendaftar program ini pada awalnya gitu, dan itu torehkan aja semua ke situ. Pokoknya langsung torehin aja semua, nggak usah diatur dulu. Nanti perlahan kalau misalkan udah nemu diksi atau kata-kata yang hemat dan bisa dimengerti, baru kalian perbaiki kalimat-kalimat kalian. Dan kunci dari wawancara ini adalah untuk berkata jujur or be honest. Aku tuh cuma mikirin, ya udah dari apa yang bisa aku lakuin aja dulu. Nah makanya aku bilang nanti ketika saya diterima, saya akan mendengarkan, mengikuti kegiatan dengan baik. Nah ini pokoknya sesuai dengan realitanya aja deh. Kayak aku tuh langsung ngebayangin pas aku sampai di sana nanti aku mau ngapain, apa yang bisa aku manfaatin dengan apa yang aku punya, dan seterusnya gitu. Usahain untuk tetap tersenyum. Sebelum masuk itu udah senyum aja deh gitu kan. Oh ya, dan satu lagi, kalian tuh juga harus ngepersiapin beberapa hari sebelum wawancara. Jadi waktu itu sebenarnya aku nggak beberapa hari sebelum wawancara sih. Untuk latihan wawancara itu bener-bener malam sebelum aku wawancara. Pura-puranya itu papa aku jadi jurinya gitu. Nanti dia yang nanya dari pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi keesokan harinya itu aku udah cukup tenang karena aku udah latihan malam sebelumnya. Gugup ya pasti ada deh gugup, cuman ya begitulah kan guys, namanya juga keluar dari zona nyaman. Mikirnya itu aku tuh lagi ngomong dengan orang yang bener-bener aku kenal, yang udah deket sama aku, yang kita tuh akrab banget. Jadi itu aku tuh ngeceritain jawaban-jawabannya tuh juga antusias karena oh ini dia tuh deket loh sama aku dan aku bener-bener mau cerita sama dia gitu guys. Misalnya nih kalian udah nyiapin jawaban nih, ada A, B, C gitu kan. Tapi pas di wawancara kalian tuh cuman bilang A, B gitu. Nah kalian tuh lupa si C. Ya udah N aja di situ di A, B doang. Terus kalian bilang iya seperti itu, terima kasih. Gitu aja guys. Karena kalau misalnya kalian diem apa, nanti tuh mikirnya itu kalian tuh ragu gitu kan. Kayak kalian sebenarnya pede nggak sih dengan jawaban sendiri gitu. Jadi kalau misalnya emang benar-benar udah nggak tahu lagi, ya udah di stop aja. Jadi pasti bakal ada hari-hari dimana kalian ngerasa insecure atau apa. Tapi ketahuilah bahwa kalian berada di sini, kalian untuk lolos tahap pertama itu kalian tuh udah spesial gitu. Berarti ada kemampuan yang kalian punya yang orang lain nggak punya, dan kalian harus tahu itu dan harus kalian kembangin. Bahkan yang nyemangatin aku itu nenek aku gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Terus aku tuh bilang kayak, "Nek, ini tuh 20 orang cuman dipilih 3 loh." Kayak aku mau ada di mana? Tapi nenek aku tuh bilang, "Ya udah kamu berada di posisi 1 kek, 2 kek, 3 kek gitu. Pasti masuk lah biar nenek doain," katanya gitu. Dan ternyata doa nenek. Oh ya guys, ada satu hal yang perlu kalian tanemin juga, yaitu jangan menjadi orang yang perfeksionis gitu. Karena kalau kalian
mau nge-perfect banget, itu pasti bakal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Apa yang nggak bagus di mata kalian bisa jadi bagus di mata orang lain kan. Done is better than perfect, kalau kata quotes. Aku nggak tahu itu quotesnya dari siapa, but it helps me a lot. Kalau misalnya udah siap gitu, boleh boleh deh dicek beberapa kali kalau misalnya ada yang salah ya. Tapi kalau misalnya udah benar, ya udah itu aja, di submit, bismillah submit gitu. Pokoknya gitu guys, jangan terlalu perfect kali, karena kesempurnaan hanya milik. Jadi segitu aja video dari saya, semoga dapat membantu, and I hope you guys having a great day. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram aku, dan connect LinkedIn aku. Okay, that's all from me. I hope this is helpful for you. Bye-bye.